الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 32. Lanjutan daripada penjelasan bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab seputar penjelasan keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid tersebut adalah penghapus dosa-dosa. Qala asy-syarih rahmatullahi alaihi Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Wa qaulullah subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan, karena adzulmu nam fi hadzal mawdi' yuradu bihi asyirku. Naam, wa hakadha barakallahu fikum lafdzu dzulmi ba'dul ahyan al-murad bidzulm asyirk. Lafaz kezaliman terkadang barakallahu fikum yang diinginkan dengannya adalah asyirk, karena qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, na'am, hina qala Luqman al-Hakim libnihi fi qoulillah azza wa jalla, ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yaitu ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya dalam keadaan Luqman menasihati anaknya, menyatakan seraya berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah, yang diinginkan dengan az-zulm, kezaliman di sini di dalam ayat yang mulia ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Nah, sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Itu orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari api neraka, keamanan dari kesyirikan, keamanan dari kesesatan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Amanu yakni wahadullaha, nam khassuhu bil ibadah. Makna amanu adalah wahadullah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Wa amanu bi annahu rabbuhum wa ilahumul haq, dan mereka beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka dan sesembahan mereka yang benar. Wa sadaqu rusulah, dan mereka membenarkan na'am para rasulnya. Amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman na'am kepada rasulnya, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan az-zulm, kesyirikan, yakni yukhlituhu, na'am al-lubs al-khalt. Na'am, jadi makna yalbisu ya yakhlituh, yaitu mereka tidak mencampur adukkan, atau yukhlituh, yaitu maksudnya mereka tidak mencampur adukkan keimanan tersebut dengan lubus. Lubus ini adalah al-khalt, mencampur adukkan. Nam yalbasu yakni yakhlitu imanahu, mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Nam tauhiduhum, nah maksudnya tidak mencampur adukkan tauhid mereka bidzulmin ay bisyirkin, ya kan? Naam, jadi kedzaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Jadi mereka tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Bal akhlasu lillahil ibadah wa afraduhu biha subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengikhlaskan, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi keadaan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Ulaika lahumul amnu yakni al-amnul kamil. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yakni al-amnul kamil, keamanan yang sempurna. Wal hidayatu al-kamilah, dan akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Idza kana imanuhum saliman minadz-dzulmi, apabila keimanan mereka selamat dari kezaliman, kullihi daqiqihi wa jalilihi, secara halusnya ataupun secara nampaknya, secara tersembunyinya. Jadi keimanan mereka selamat dari kezaliman yang kecilnya maupun yang besarnya, yang nampak maupun yang tersembunyinya. La syirka wala ghairah, tidak kesyirikan, tidak pula yang lainnya. Wa man lam yalbas imanahum bidzulmin, maka barang siapa yang walam yalbis imanahu bidzulmin, maka barang siapa yang tidak mencampur adukkan atau mencampur keimanan dengan kezaliman, la bisyirikin wala bisyai'in minal ma'asi, tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, tidak pula dari dengan maksiat-maksiat, wala bidzulmil ibad, tidak pula dengan menzalimi hamba-hamba, fa huwa lahul amnul kamil wal hidayatul kamilah, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan juga mendapatkan hidayah yang sempurna. Naam ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Karena hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan. Sebagaimana sudah kami jelaskan berkali-kali, yaitu ungkapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sebagaimana dalam Fathul Qadir ketika beliau menjelaskan dan menukilkan ucapan ahli tafsir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnah, kata beliau. Jadi al-qalbu as-salim, hati yang selamat adalah as-salimu minasyirki, selamat dari kesyirikan, nam al-khali minal bid'ati, kosong dari kebid'ahan, al-mutma'innu ila sunnah, itu hati yang tenang dengan as-sunnah. Na'am ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, itulah hati yang selamat. Nasallaha an yaj'alana minhum. Walamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, syaqqat ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagian para sahabat Rasulullah SAW merasa keberatan karena merasa tidak ada di antara kita yang tidak berbuat kezaliman. Karena mereka menganggap kezaliman di sini mungkin makna-makna yang lain, menzalimi hamba atau menzalimi orang lain. Nah, mereka merasa itu. Akhirnya mereka merasa keberatan. Waja'u ilaih, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kezaliman atau menzalimi dirinya? Dhannu annal murada bidzulmi jinsud dzulmi min jinsil ma'asi. Mereka beranggapan atau mereka menyangka bahwasanya yang diinginkan dengan kezaliman di sini adalah jenis kezaliman itu sendiri. Nah, dari jenis-jenis kezaliman yang berupa maksiat. Faqala alam tasma'u ila qaulil abdis salih. Nah, tidakkah kalian mendengar, apa bukankah kalian telah mendengar pada ucapan seorang hamba yang saleh, itu Luqman al-Hakim, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Bayyana lahum annal murada bihi huna asy-syirk. Bayyana lahum annal murada bihi huna asy-syirku. Nah, Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwasanya yang diinginkan dengannya di sini, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Faman salima minasyirki hasala lahul amnu wal hidayah. Maka barang siapa yang selamat dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan hidayah dan juga keamanan. Bi khilafil kafir wal musyrik. Berbeda dengan orang kafir dan orang musyrik. Berbeda dengan orang kafir dan orang musyrik. Fa innahu la amna lahu wala hidayah. Maka orang kafir dan orang musyrik tidak ada keamanan baginya, tidak pula hidayah. Wal a'yadu billah. Bal huwa ilan nari na'udzubillah min dzalik, kata beliau. Bahkan orang kafir atau orang musyrik mereka akan berakhir dan mereka akan menuju kepada api neraka. Na'udzubillahi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min dzalik, dari neraka tersebut. Amal muwahidu al-mu'minu falahul amnu wal hidayah. Adapun seorang muwahhid, orang mukmin, maka dia mendapatkan keamanan dan hidayah. Idza salima minasyirki al-akbar, apabila dia selamat dari syirik akbar. Karena syirik akbar bisa menghancurkan semua amalan. Wal asghar, apabila dia selamat dari syirik asghar. Wal ma'asi, dan juga selamat dari maksiat-maksiat. Wa dzulmil ibad, dan juga selamat dari menzalimi hamba-hambanya. Maksudnya menzalimi sesama. Sarat lahul hidayatul kamilah, maka dia akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Wal amnul kamil, dan juga mendapatkan keamanan yang sempurna fid dunya wal akhirah. Di dunya mendapatkan keamanan dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Di akhirat mendapatkan keamanan dari adab api neraka. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah.
Kata beliau di sini, amma in kana ma'ahu syai'un minadz dzunub. Adapun kalau seandainya dia memiliki sedikit daripada dosa-dosa, aw syai'un minasyirkil asghar, atau dia berbuat syirik asghar, memiliki syirik, dosa kesyirikan, syirik asghar, fa inna hidayatahu laysat kamilah. Maka hidayahnya, barakallahu fikum, adalah hidayah yang tidak sempurna. Jadi perhatikan ya, kemarin sudah kami sebutkan, ada yang namanya aslul amni, ada al-amnu, barakallahu fikum, atau mutlaqul amni sama al-amnu al-mutlaq. Jadi ungkapan seperti itu terkadang muncul. Al-amnu al-mutlaq itu maksudnya adalah al-amnu al-kamil, keamanan yang sempurna. Naam. Tapi kalau mutlaqul aman, dia mendapatkan asal daripada keamanan. Jadi walaupun tidak sempurna tapi dia dapat keamanan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, fa inna hidayatahu laysat kamilah, maka hidayahnya tidak sempurna. Dia mendapatkan apa? Mendapatkan mutlaqul hidayah. Wa amnuhu laysa kamilan, dan juga keamanannya tidak sempurna juga, mendapatkan apa? Mutlaqul aman. Bal huwa ala khatarin min dukhulin nar bil ma'asi allati yamutu 'alaiha. Bahkan dia berada di atas bahaya, yaitu masuknya dia ke dalam api neraka dengan sebab maksiat-maksiat yang dia mati di atas maksiat tersebut. Aw syirkul asghar alladhi yamutu 'alaihi, atau barakallahu fikum, di atas syirik asghar, syirik kecil yang dia mati di atasnya. Fal wajib 'alal mu'min an yahdhar syirka kullah daqiqahu wa jalilahu. Maka wajib atas seorang mukmin untuk berhati-hati dari kesyirikan seluruhnya, yang nampaknya maupun yang tersembunyi. Karena syirik yang tersembunyi seperti syirik asghar, riya dan semisalnya. Wa jami'adz zulmi, dan hendaknya berhati-hati dari apa? Seluruh kezaliman-kezaliman, kullahu, seluruhnya. Minal ma'asi wa sayyi'at, berupa maksiat-maksiat dan juga amalan-amalan kejelekan, dosa-dosa kecil. Wa dzulmal ibad, dan juga berhati-hati dari menzalimi hamba-hamba, hatta yahsula lahul amnul kamil, hingga dia mendapatkan keamanan yang sempurna, wal hidayatul kamilah, dan hingga dia mendapatkan hidayah yang sempurna. Kata beliau, wan nususu katsiratun minal kitab was sunnah dalatun ala hadzal ma'na, dan dalil-dalil sangat banyak sekali dari Al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya menunjukkan atas makna seperti ini. War Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarahum bima yahsul lahum min bihi al-amn al-mutlaq wa hidayatul mutlaqah. Perhatikan di sini. Dan Rasul SAW telah mengkabarkan kepada mereka bima yahsul lahum bihil amn, dengan perkara yang dia apa yang dia akan dapatkan untuk mereka, atau yang akan didapatkan untuk mereka berupa keamanan yang mutlak, al-amn mutlaq, wal hidayah al-mutlaqah, dan hidayah yang mutlak, maksudnya adalah keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Wa huwa tarku syirk, yaitu meninggalkan kesyirikan syaratnya. Lakin dalatin nususul ukhra ala anna al-amna la yakmul wal hidayah la takmul illa bis salamah minal ma'asi. Tapi ternyata ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain bahwasanya keamanan tidak akan sempurna dan hidayah tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Selamatnya dari maksiat-maksiat. Wa dzulmal ibad, dan juga selamat dari menzalimi hamba-hamba. Wa sa'ira anwa'ish syirkil asghar, dan selamat dari seluruh jenis syirik asghar, seluruh jenis syirik kecil. Fa'alal mu'mini, maka wajib atas seorang mukmin an yahdhara jami'a anwa'ish syirki, agar berhati-hati dari seluruh jenis-jenis kesyirikan. Wa an yabta'ida 'anil ma'asi kulliha, dan hendaknya dia menjauhkan diri dari maksiat-maksiat seluruhnya. Wa dzulmal ibadi, dan juga menjauhkan diri dari menzalimi hamba-hamba, hatta yahsul lahu al-amnul kamil wal hidayah kamilah, wal hidayah al-kamilah, hingga dia mendapatkan untuknya, atau hingga barakallahu fikum, terwujudkan atau mendapatkan bagi orang tersebut keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Nasallahu salamat al-afiyah. Kesimpulannya, barakallahu fikum hafizakumullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan tidak mencampuri keimanannya, tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, dan juga tidak mencampuri tauhidnya dengan maksiat-maksiat, dan juga tidak mencampuri dengan menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan al-amnu al-mutlaq dan juga al-hidayatul mutlaqah. Al-hidayatu al-mutlaqah, mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Nasallahu an yaj'alana minhum, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana ala kitab was-sunnah, wa an yaj'alana minal muwahhidin, wa an yaj'alana min ahlil jannah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.